Hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Minggu ini kita akan bercerita tentang apa? Ya, Bunda Woro akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Wow! Seperti biasa, Bunda Woro akan menceritakan secara garis besar isi kitab sucinya. Ya, diambil dari kitab suci, masih dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak ya. 5.000 orang itu hanya laki-lakinya saja loh, belum terhitung yang perempuan dan anak-anaknya. Dari apa Tuhan Yesus memberi makan? Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Wow, luar biasa, mukjizat. Oke, udah pernah dengar lagu 5 roti dan 2 ikan? Kalau yang sudah pernah dengar, ayo kita nyanyi bersama. Lagunya seperti ini. 5 roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oh, dimakan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa ya. Oke, nih bacaan kita itu bercerita tentang itu, teman-teman. Jadi pada suatu waktu Tuhan Yesus itu mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis itu meninggal. Kemudian hatinya sedih dan dia pergi ke suatu tempat untuk mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu apa? Untuk menyendiri, sendiri saja, tidak ada banyak orang untuk merenung karena sedih, teman-teman. Tapi ternyata karena Tuhan Yesus sudah cukup terkenal pada saat itu, karena dia selalu membantu orang dan selalu menyembuhkan orang, kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh yang bisa berjalan. Maka orang-orang itu mencari tahu keberadaan Tuhan Yesus dan ternyata mereka menemukan Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, cerita punya cerita ketika Tuhan Yesus mau menyendiri karena dia bersedih. Alih-alih mau ke tempat yang sepi, ternyata di tempat itu sudah ramai, berkumpul orang banyak sekali. Ternyata di sana mereka ingin mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Sudah sore, sudah mau malam hari, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata begini, Tuhan Yesus, itu orang banyak, disuruh pulang saja ya. Soalnya nanti kita tidak ada makanan untuk memberi makan mereka, supaya mereka mencari makan sendiri di desa-desa terdekat dan memberi makanan untuk makanan mereka sendiri. Tapi kata Tuhan Yesus, engkau harus memberi makan mereka semua. Dan ternyata salah satu dari mereka berkata apa? Murid Yesus berkata, ih, kami hanya punya 2 ikan, 5 roti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 roti dan 2 ikan saja. Lantas apa yang terjadi? Tuhan Yesus lalu membuat mukjizat di tempat itu. Ia menggandak 5 roti dan 2 ikan ini menjadi banyak sekali.
sekali, dan para murid membagikan kepada 5.000 orang itu. 5.000 itu hanya yang laki-laki saja ya. 5.000 orang sesuai dengan kelompok-kelompoknya, duduk berkelompok dan mereka makan sampai kenyang. Dan ternyata masih ada sisa ketika mereka sudah selesai makan, teman-teman. Masih ada sisa 12 keranjang yang besar. Luar biasa. Yeay, begitu ceritanya. Dan Bunda Woro mau kasih pesan sama kamu dari cerita kitab suci ini. Kamu tahu? Kalau saat ini kamu juga bisa loh lakukan itu. Lakukan apa? Lakukannya hal yang sama di dalam kitab suci. Teman-teman, di dalam kitab suci Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kita nggak perlu ikuti contoh memberi makan 5.000 orang karena kita masih kecil, ya kan? Uang juga masih minta sama mama. Dan uang yang kita miliki hanya sebesar uang jajan kita. Tapi kita bisa lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Misalnya, Bunda Woro, aku pengen memberi kepada orang lain, tetapi aku uang jajannya hanya 5.000 sehari. 5.000 kamu jajan boleh 2.000 atau 3.000, sisanya kamu tabung. Nah, pada saat tabunganmu sudah banyak, kamu boleh memberikannya kepada mama untuk membeli beras, atau membeli Indomie, atau membeli apapun itu ya berbentuk sembako, kemudian kamu bungkus. Kamu tahu kamu bisa berikan itu kepada siapa? Karena ini masih pandemi corona dan kamu tidak boleh kemana-mana, hanya di rumah saja, maka orang yang bisa kamu tolong adalah bapak yang suka mengambil sampah. Kamu bisa memberikan apa yang sudah mama beli dari hasil tabungan uang jajanmu kepada orang yang membutuhkan, yaitu tukang sampah, tanpa harus pergi kemana-mana, ya kan? Atau satpam komplekmu, ya. Itu yang bisa kamu lakukan, aksi nyata seperti Tuhan Yesus memberi 5.000 orang dengan mukjizatnya menggandakan. Kalau kita menabung, kemudian hasil tabungannya kita belikan barang dan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak perlu 5.000 orang banyaknya, 1 orang. Kalau kamu memberikannya dengan ikhlas, dengan hasil uangmu sendiri, Tuhan itu senang, ya. Dan kamu sudah terbukti jadi anak yang baik. Tetap jadi anak yang baik dimanapun kamu berada. Karena kamu terlahir menjadi anak yang baik, maka kamu harus baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kamu berada. Sampai di sini cerita Bunda Woro. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.